Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa kembali dengan materi mata pelajaran informatika ya. Untuk kali ini materi kita yaitu algoritma dan pemrograman. Nah, ini slide-nya sudah Bapak kirim di Google Classroom ya. Jadi kalian bisa lihat ada misalnya di sini di MIPA 9, IPS 1, 2 dan 3 ya. Ini linknya sudah Bapak siapkan. Jadi kalian tinggal klik. Kemudian ini materi algoritmanya ya. Kita langsung saja ke materi ya. Untuk materi pertama ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu poin 3.6.1 ya, mengenal modularisasi dalam penulisan program ya. Kemudian poin 3.6.2 yaitu mengenal beberapa proses standar search, sort ya, yang primitif atau yang sederhana ya. Kemudian kompetensi intinya yaitu 4.6 menulis program yang mengandung prosedur atau fungsi dan array. Jadi kalian dapat menulis pemecahan persoalan dalam bentuk program moduler ya yang sudah mengandung parameter-parameter. Ini kompetensi dasar dan inti. Oke. Kita langsung ke materi. Jadi ada yang tahu tentang modularisasi? Oke ya. Jika belum tahu, Bapak jelaskan. Jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai modularisasi program ya. Mengapa perlu dilakukan modularisasi? Jadi ketika membuat suatu program yang besar ya, tentu akan sulit untuk mengatur keseluruhan pembuatan program tersebut sekaligus gitu ya. Ya, untuk memudahkan dalam mengatur pembuatan program tersebut, jadi kita dapat membagi program besar tersebut menjadi beberapa subprogram yang lebih kecil sehingga lebih mudah dalam mengatur subprogram yang lebih kecil tersebut. Nah, pembagian program besar menjadi subprogram yang lebih kecil tersebut dinamakan modularisasi ya. Jadi tolong diingat, pembagian program besar menjadi subprogram yang lebih kecil itu disebut dengan modularisasi. Oke. Nah, modularisasi itu merupakan proses penyederhanaan suatu program yang kompleks menjadi lebih sederhana dan efisien. Program yang kompleks tersebut akan dibagi menjadi beberapa subprogram, modul ya berupa function atau prosedur sesuai dengan kebutuhan program yang akan dibuat. Langkah pertama dalam modularisasi adalah mengidentifikasi tugas utama dari program tersebut. Kemudian barulah dibagi ke dalam tugas yang lebih rinci atau top-down design. Nah, seperti ini. Misalkan di dalam gambar ini menunjukkan bagaimana program besar X ya, yang ini dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi ada subprogram X1, subprogram X2, subprogram X3, kemudian subprogram X4 ya. Nah, dalam subprogram X ini ada juga sub 1, sub 2, sub 1, sub 2 ya, sub 1 dan sub 2. Ini maaf nih. Ini sub 2 ya. Ini sub 1, sub 2, sub 1, sub 2 ya. Jadi program X ini dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi subprogram-subprogram ya. Nah, bagian kecil dari subprogram tersebut dinamakan sebagai modul. Nah, ini modul. Oke ya.
Bagian kecil dari program tersebut dinamakan modul. Nah, ini modul ya, modul program. Nah, langkah-langkah dalam melakukan proses modularisasi adalah sebagai berikut ya. Pertama, kalian harus mendefinisikan masalah. Jadi, mengklarifikasikan input, proses, dan output yang dibutuhkan dalam program. Yang kedua, mengelompokkan aktivitas ke dalam modul, ya. Nah, ini aktivitas-aktivitas dikelompokkan ke dalam modul. Mendefinisikan kegiatan berdasarkan modul-modul yang ada dalam program tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, membuat bagan hierarki. Jadi, membuat bagan untuk menunjukkan hierarki dan hubungan antar modul dalam program. Kemudian yang keempat, mengatur logika program utama. Nah, di sini ya mengatur logika program utama. Jadi membuat logika untuk program utama dengan menggunakan pseudocode atau flowchart ya. Nah, yang kelima, merancang logika bagi modul. Membuka logika untuk setiap modul dalam program dengan menggunakan pseudocode. Kemudian yang keenam, kalian harus mengecek algoritmanya ya. Mengecek kebenaran algoritma dengan menggunakan data yang ada. Nah, ada beberapa keuntungan jika melakukan modularisasi. Ya, keuntungannya sebagai berikut ya. Jadi, keuntungannya kemudahan dalam pelacakan error itu ya. Yang kedua, kemudahan pembagian pekerjaan. Yang ketiga, menghindari penulisan algoritma yang sama berulang-ulang. Gitu ya. Itu adalah keuntungan jika kita menggunakan modularisasi. Nah, contoh modularisasi adalah seperti ini. Ada buah apel yang dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Ini merupakan contoh dari modularisasi. Nah, ini buah apel dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Oke ya. Nah, itu bisa dipahami ya untuk modularisasi. Adapun contoh programnya seperti berikut. Nah, misalkan include. Nah, include studio.h ya, nama programnya. Kemudian integer main ya. int main, kemudian int integer ya, itu deklarasi ya, integer a, int a, b dan c dan max. Nah, pengecekan 1, jika a lebih besar dari b dan a lebih besar dari c, maka hasilnya maksimum sama dengan a. Kemudian jika B lebih besar dari C, maksimum sama dengan B. Nah, kemudian else jika tidak ya. Nah, Bapak ulang. Jika A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, maka max sama dengan A. Jika kemudian jika A lebih besar dari C, max sama dengan B. Selanjutnya, max sama dengan C. Ya, nah itu contoh. Kemudian di pengecekan kedua, nah ini ya, integer angka 1, integer angka 2, integer angka 3. Oke, pengecekan. Nah, dalam pengecekan 1, nah ini ya, dalam pengecekan 1 dilakukan proses untuk mencari nilai terbesar di antara 3 variabel yakni A, B, dan C. Sementara pada pengecekan 2 dilakukan proses untuk mencari angka terbesar di antara 3 variabel yakni angka 1, angka 2, angka 3. Nah, walaupun pada pengecekan 1 dan pengecekan 2 menggunakan variabel, nah ini variabel ya, angka 1, angka 2, angka 3, kalau yang di pertama pengecekan 1 A, B, dan C ya. Nah, walaupun pada pengecekan 1 dan pengecekan 2 menggunakan variabel yang berbeda, namun secara umum algoritma yang digunakan adalah sama.
Oleh karena itu, kita tidak perlu menulis ulang algoritma yang sama karena berulang-ulang untuk menyelesaikan masalah yang serupa. Disinilah ya, tadi itu modularisasi berperan. Oke. Untuk videonya tentang modularisasi Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan untuk materi di minggu depan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.